Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kafa Natasha Ibadillah, saya dari kelas M01. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa El Nino dan La Nina. El Nino merupakan fenomena perubahan iklim secara global, diakibatkan memanasnya suhu di permukaan air laut Pasifik bagian timur. El Nino ini dapat diketahui secara kasat mata oleh orang-orang. Orang yang paling sering melihat peristiwa El Nino ini terjadi adalah para nelayan dari Peru ataupun Ekuador. Biasanya peristiwa ini akan berlangsung menjelang bulan Desember. Selanjutnya La Nina. Peristiwa La Nina yaitu peristiwa alam yang dapat dikatakan seperti opposite atau kebalikannya dari El Nino. Suhu permukaan air laut di kawasan timur Ekuador atau di lautan Pasifik mengalami penurunan. La Nina ini tidak dapat dilihat secara fisik. Terjadinya La Nina ini periodenya tidak tetap. Selanjutnya waktu terjadinya El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina merupakan peristiwa alam yang dimana dapat diketahui tanda-tanda terjadinya. El Nino dan La Nina ini hanya terjadi beberapa kali setiap tahun saja. Nama El Nino dan La Nina sendiri diambil dari bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki dan anak perempuan. El Nino ini akan terjadi jika suhu yang berada di perairan di Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih panas. Biasanya El Nino ini akan terjadi pada bulan Desember. Rata-rata El Nino ini akan terjadi sekitar 4 tahun satu kali. Hingga saat ini El Nino tercatat sudah terjadi selama 23 kali. Sedangkan La Nina ini terjadi dalam waktu yang sulit untuk diperkirakan. Tidak seperti El Nino yang rata-rata terjadi selama 4 tahun sekali. La Nina ini masa terjadinya lebih lama, yakni antara 6 hingga 7 tahun sekali. Hingga saat ini tercatat La Nina terjadi sebanyak 15 kali. Selanjutnya proses terjadinya El Nino. Yang pertama yaitu perairan Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan suhu. Awal proses terjadinya El Nino adalah karena adanya peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan tengah. Dan hal ini meningkatkan suhu kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairan tersebut. Yang kedua, pembentukan awan. Setelah terjadinya pemanasan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian tengah dan timur, serta menimbulkan kelembapan di atmosfer yang ada di atasnya, maka peristiwa tersebut mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berbeda di kawasan tersebut. Yang ketiga, terhambatnya pertumbuhan awan. Setelah proses pembentukan awan yang dijelaskan tadi, maka di bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas lautan di bagian timur Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan di beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dikatakan jauh dari normalnya. Selanjutnya, proses terjadinya El Nino. Yang pertama yaitu angin di Samudra Pasifik menguat. La Nina dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan perairan Samudra Pasifik bagian timur. Pada saat yang demikian ini, ada angin pesat timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Selanjutnya, massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena adanya angin kencang yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik, maka massa air hangat yang akan terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak. Selanjutnya terjadi upwelling. Karena ada massa air hangat yang terbawa ke Pasifik Barat berjumlah lebih banyak, maka hal ini mengakibatkan massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas, kemudian menggantikan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Kondisi yang demikian ini disebut upwelling. Karena adanya pergantian massa inilah, maka suhu di permukaan air laut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi normalnya. Lalu apa sih dampak terjadinya El Nino dan La Nina? Dampak terjadinya El Nino antara lain yaitu pertama, angin pasat timur menjadi melemah. Kedua, melemahnya sirkulasi monsun. Yang ketiga, berkurangnya akumulasi curah hujan yang berada di wilayah Indonesia.
Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara, sehingga cuaca di daerah ini cenderung terasa lebih dingin dan juga kering. Selanjutnya menyebabkan cuaca cenderung terasa hangat dan juga lembab di sepanjang daerah Pasifik ekuatorial tengah dan barat. Yang terakhir, yaitu dampak yang ditimbulkan dari terjadinya El Nino dalam kaitannya dengan cuaca global atau menyeluruh, sedangkan dampak yang dirasakan di Indonesia sendiri adalah berkurangnya curah hujan yang turun di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan adanya kekeringan sepanjang Indonesia. Lalu dampak dari El Nino yaitu antara lain menguatnya angin pasat timur, menguatnya angin sirkulasi monsun. Di wilayah Pasifik Timur, akumulasi curah hujan menjadi berkurang. Hal ini akan menjadikan cuaca menjadi lebih dingin dan juga kering. Lalu terjadinya potensi hujan yang turun yang terdapat di sepanjang perairan Pasifik ekuatorial barat, yakni meliputi Indonesia, Malaysia, dan juga bagian utara Australia. Hal ini menyebabkan cuaca menjadi hangat dan juga lembab. Itulah dampak terjadinya La Nina dalam cuaca global. Selain itu, dampak yang dirasakan oleh negara Indonesia karena adanya La Nina adalah bertambahnya curah hujan yang ada di Indonesia. Dan hal ini sangat berpotensi menyebabkan banjir. Lalu bagaimana dampak El Nino dan La Nina di Indonesia? Dampak yang paling nyata dari fenomena El Nino adalah kekeringan di Indonesia yang menyebabkan langkahnya air di sejumlah daerah dan kemudian berakibat pada penurunan produksi pertanian karena tertundanya masa tanam. Selain itu, meluasnya kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan dan Sumatera juga diindikasikan sebagai salah satu dampak dari fenomena El Nino tersebut. Untuk La Nina, dampak yang paling terasa adalah curah hujan yang deras yang juga menyebabkan gagal panen pada pertanian karena sawah tergenang. Lalu ada juga keuntungan dari El Nino, yaitu bergerak masuknya ikan tuna yang berada di Samudra Hindia ke selatan Indonesia. Hal ini terjadi karena perairan di timur samudra mendingin, sedangkan yang berada di daerah Sumatera Barat dan selatan Jawa menghangat. Akibat proses ini, Indonesia mendapat banyak ikan tuna, sebuah berkah yang perlu dimanfaatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.